Seseorang itu menculik seseorang. Sebulan terakhir, siapa sih yang belum tahu tentang KKN di Desa Penari? Hampir sebagian besar netizen sudah membaca dan juga menyaksikan filmnya di bioskop. Cerita yang ditulis oleh Simple Man di akun Twitter Simple Man ini viral selama 2 pekan terakhir. Saking ramainya KKN di Desa Penari ini sudah dibuat filmnya. Namun sebenarnya kisah KKN di Desa Penari ini bukanlah cerita dari Simple Man yang paling horor, yang bikin merinding. Ada satu lagi sebenarnya cerita yang bikin merinding sepanjang membacanya dan juga sepanjang menikmatinya di Twitter. Cerita tersebut berjudul Sewu Dino. Namun sebelum mulai video kali ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share di video ini agar kalian tak ketinggalan teror-teror selanjutnya. Kisah itu bercerita tentang santet yang paling berbahaya di sebuah daerah di Jawa Timur. Kisah yang diklaim merupakan cerita nyata ini diambil dari 3 narasumber yang berbeda, yakni salah satunya adalah merupakan tokoh di dalam cerita tersebut. Diduga masih berlatar belakang di Jawa Timur. Cerita Sewu Dino ini menceritakan kisah seorang gadis putus sekolah. Gadis tersebut bernama Sri yang mengadu nasib ke kota. Sri ke kota untuk menjadi pembantu orang kaya. Kisah itu konon terjadi pada tahun 2001. Saat itu kehidupan Sri di desa sudah mulai tak memadai. Apalagi sang ayah sudah tua dan juga sakit-sakitan dan tak bisa lagi bekerja cekatan. Sri pun akhirnya nekat memutuskan untuk bekerja menjadi seorang pembantu meski awalnya sempat ditentang oleh ayahnya. Menurutnya, itu adalah pekerjaan yang bisa ia kerjakan saat ini, mengingat Sri ini hanya tamatan sekolah dasar atau SD. Menurutnya lebih baik bekerja dan mendapatkan uang daripada tidak sama sekali. Sri pun akhirnya mendapat pekerjaan itu melalui sebuah perusahaan penyalur pembantu tenaga kerja. Setelah melewati tahap seleksi, akhirnya Sri kemudian diterima bekerja bersama 2 wanita lainnya, yakni Erna dan juga Dini. Ketiganya bekerja dengan seorang wanita yang biasa dipanggil Mbah Karso. Ia adalah pemilik rumah makan yang ternama dan terkenal di provinsi Jawa Timur tersebut. Sri tak perlu bertanya mengenai identitas Mbah Karso karena calon majikannya tersebut adalah orang yang cukup terkenal dan ternama di daerah tersebut. Pada awal cerita, mereka mengira bakal menjadi pembantu. Namun ternyata tidak sepenuhnya benar. Hal ini terasa janggal ketika Sri yang saat itu digaji 5 juta per bulan. Padahal kala itu tahun 2001, gaji pembantu masih 500.000. Rupanya kecurigaan Sri benar adanya. Gaji yang tinggi itu membuat Sri harus bekerja ekstra. Ternyata mereka dibawa ke sebuah rumah di dalam hutan. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Di sini kejanggalan mulai terasa. Anehnya mereka bertiga punya kesamaan, yaitu lahir pada di Jumat Kliwon. Setuju dengan perjanjian tersebut, Sri, Dini, dan juga Erna akhirnya dibawa ke tengah hutan. Di tengah hutan lebat ada sebuah gubuk yang cukup wingit. Mereka disambut oleh kakek tua renta bernama Mbah Tamin. Mereka pun dijelaskan tugasnya yaitu merawat seorang gadis bernama Dela. Namun kondisi Dela cukup mengenaskan. Dela berbau amis. Dela berada di dalam keranda mayat yang terbuat dari bambu, yaitu bambu kuning. Badan Dela dipenuhi nanah dan juga borok, serta perutnya membuncit. Tugas paling dasar mereka adalah memandikan Dela dan juga mengganti bajunya dengan syarat tangan dan kaki Dela diikat.
Meskipun mereka merasa mual ketika harus melakukan pekerjaan tersebut, namun karena sudah tanda tangan kontrak dan juga ada perjanjian sebelumnya, jadi mereka bertiga harus menerimanya. Suatu hari Mbah Tamin akan pergi sebentar. Ia berpesan agar Sri tidak membukakan pintu, baik siapapun yang mengetuk pintu tersebut kecuali Mbah Tamin. Saat Sri memandikan Dela, ia lupa mengikat tangan dan kakinya. Dela pun akhirnya bangkit dan juga bilang, Kalian semua akan mati, nggak lama waktunya. Erna dan Dini kaget dan membantu Sri mengikat kakinya Dela kembali. Tidak lama kemudian ada gerakan pintu yang kencang. Sri ingat pesan dari Mbah Tamin, kalau jangan sampai membukakan pintu kecuali itu Mbah Tamin. Namun semakin lama, gedororan pintu tersebut semakin kencang. Erna pun segera bergegas membukakan pintu. Dan benar saja, ternyata Mbah Tamin yang ada di hadapan Erna. Mbah Tamin pun tampak aneh. Mbah Tamin pun malah membuka ikatan Dela dan mengelus-elusnya seolah anaknya. Ia lalu mengajak Sri keluar dan menunjukkan bahwa di sekeliling rumah tersebut telah ada ratusan atau bahkan ribuan makhluk gaib yang telah mengelilingi rumah tersebut. Sekitar ribuan telah mengepung rumah tersebut. Ada yang setengah badan, ada yang mukanya hancur, ada yang berbagai jenis makhluk lainnya. Kamu masih terlalu muda untuk tahu hal ini, ujar Mbah Tamin. Keesokan paginya, Sri yang makin penasaran heran ketika paginya Mbah Tamin datang. Ternyata Mbah Tamin tadi malam tidak pulang. Lantas siapakah kemarin? Ternyata itu adalah makhluk yang menyerupai Mbah Tamin. Kamar Mbah Tamin sudah diacak-acak dan ada batu nisan bertuliskan keluarga Atmojo. Atmojo sendiri adalah keluarga dari Dela. Mbah Tamin pun marah besar karena makhluk asing tersebut masuk ke dalam rumahnya. Sri curiga bahwa yang melakukan santet adalah Mbah Tamin. Ia pun akhirnya mencari tahu di kamar dan di hutan sekitar situ tentang apa yang terjadi sebenarnya. Suatu malam Mbah Tamin kembali pamit untuk pergi dan pulang beberapa hari kemudian. Ia kembali berpesan untuk jangan bukakan pintu dan jangan lupa mengikat kaki Dela. Di situ Sri berpikir memiliki kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua tersebut. Ketika malam tiba, Dela bangun dan membuat Sri kaget. Dia meminta Sri untuk pergi ke pohon beringin di hutan untuk mengambil sesuatu kotak di bawah pohon tersebut. Paginya pun Sri bergegas menemukan pohon beringin besar dan ia menemukan batu nisan bertuliskan Dela Atmojo. Ia berpikir Dela telah mati. Lalu ia gali dan menemukan sebuah kotak berisi pasak jagur boneka santet yang dililit oleh rambut. Ia makin yakin santet ini adalah kerjaan dari Mbah Tamin. Boneka santet itu lalu ia bawa ke dalam rumah. Ngerinya, saat Dini memandikan Dela, Dela menggigit telinga Dini sampai berdarah-darah. Lalu Dela berkata kepada mereka, Waktu kalian gak banyak lagi. 1000 hari sudah sebentar lagi. Ia lalu kabur ke dalam hutan. Di hutan, Dela mengatakan kepada Sri bahwa siapapun yang melepas rambut di ikatan boneka santet tersebut, santetnya akan berpindah ke dia. Dan benar saja, Erna ditemukan mati dengan kepala retak karena ternyata Erna menemukan boneka itu di kamar Sri. Lalu Erna melepas lilitan rambut tersebut lalu membantingnya ke tanah. Erna pun meninggal dunia dengan muntah darah. Sri dan Dini dibawa pindah ke sebuah rumah tua yang suasananya sangat seram. Mereka ingin mundur dari pekerjaan tersebut. Namun mereka takut kalau malah jadi korban tumbal selanjutnya. Akhirnya mereka tetap bekerja di sana. Singkat cerita, Dela bisa disembuhkan dengan syarat boneka santet satu lagi ditemukan. Hal ini agar bisa membalas santet ke pelaku santet yang disebut keluarga Kuncoro. Setelah ditemukan oleh Mbah Tamin dan Dini, lalu diadakanlah sebuah ritual. Mbah Tamin menggali 3 liang lahat untuk Dela, Dini dan juga Sri. Setelah masuk ke liang, Sri merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Sakit yang paling hebat serasa dicabik-cabik dan nyawanya seolah mau lepas. Ia juga mendengar teriakan Dela dan juga Sri. Saat ritual itu, muncul 2 makhluk mengerikan. Yang satu berwujud perempuan tanpa kaki dan juga berlidah panjang.
bernama Senggar Turih dan laki-laki dengan kaki panjang bernama Banarogo. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak sekencang-kencangnya. Namun, ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suara yang gemetaran. Sebuah suara yang asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Itulah si pengirim santet, keluarga Kuncoro. Sri mengetahui kalau sebenarnya bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang menjadi pelaku santetnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Sri mengetahui kalau ternyata Jumat Kliwon bukanlah weton yang sama dengan Dela, melainkan weton yang sama dengan keluarga Kuncoro. Keluarga yang menyantet keluarga Atmojo. Namun di balik itu, sebenarnya ia tahu kalau Kuncoro lah yang sebenarnya yang disantet oleh keluarga Atmojo. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasannya. Senggar Turih dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunannya terakhirnya bisa menangkap Banarogo, lalu menggunakannya agar Senggar Turih bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Ketika Sri bilang ke Mbah Karso, ia kaget. Lalu Mbah Karso bilang begini kepada Sri. Kamu pengen mati sekarang atau mati di rumah, Nduk? Tenang, nyawamu terlalu berharga karena sudah membantu selama ini. Begitu kata Mbah Karso. Malam itu pula, Sri diantar pulang dan diantar supirnya Mbah Kembang Karso. Supirnya bercerita kepada Sri kalau yang memasang boneka santet ke keluarga Kuncoro sampai mereka meninggal, semuanya adalah Mbah Karso. Dulunya ia bekerja di keluarga Kuncoro, lalu dia berkhianat kepada Atmojo. Ia dikenai santet Sewu Dino, yang artinya santet yang bikin satu keluarga meninggal dalam 1000 hari. Beberapa hari setelahnya, di depan rumah Sri ada segepok uang yang banyak sekali jumlahnya. Namun oleh Sri uang tersebut malah dibuang. Singkat cerita, pada akhirnya Sri mengerti apa yang terjadi dan pertanyaannya selama ini terjawab. Satu persatu pertanyaannya terjawab dengan gamblangnya tentang kenapa Dela disantet dan santet paling mengeringan tersebut adalah Sewu Dino itu. Bahkan, ia akhirnya tahu siapa sosok yang jahat di dalam lingkaran santet tersebut. Di Jawa sendiri, ada berbagai macam jenis ilmu hitam, mulai dari santet, tenung, tumbal, pesugihan, serta hal-hal yang mengerikan lainnya. Sewu Dino atau yang disebut santet 1000 hari ini adalah salah satu di antaranya. Namun, kalau kita mencoba mencari berbagai referensi yang ada di Google, pasti tidak menemukannya. Berdasarkan pada cerita Simple Man, Sewu Dino ini merupakan santet yang paling mengerikan di Jawa Timur dan paling berbahaya. Mengapa? Karena saat terkena santet ini, satu garis keturunan akan langsung musnah semuanya. Tak akan ada nyawa yang selamat dan tersisa. Santet Sewu Dino ini membabat habis keluarga yang terkena santet ini dalam 1000 hari atau dalam waktu 3 tahun. Mengapa Sewu Dino ini disebut sebagai santet yang paling berbahaya? Karena sekalinya musuh mengirimkan santet ini, maka ia akan menyerang semua keluarganya. Sebuah keluarga ini dari yang paling atas sampai bawah dengan membantai semua keturunannya dalam 1000 hari. Jadi santet ini akan berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Jika berhasil, maka semua keluarga yang menerima santet tersebut akan musnah dan mati satu persatu. Wow, cerita yang cukup menyihir para pembaca ya. Dalam cerita Sewu Dino ini, semua dijelaskan dengan alur dan bantuan para tokoh di dalamnya. Kalau di cerita Kakek Desa Penari ada Badarawuhi yang menjadi sosok paling mengerikan, maka dalam santet Sewu Dino ini ada yang namanya sepasang makhluk yang disebut dengan Senggar Turih dan juga Banarogo. Mereka inilah yang bertugas menghabiskan satu persatu semua keluarga dalam satu garis keturunan tersebut tanpa sisa. Singkatnya, Senggar Turih dan Banarogo dipelihara oleh pemilik santet. Di akhir cerita,
salah satu tokoh bercerita kalau hampir setiap orang yang kaya raya, mereka pasti punya pegangan atau peliharaan. Peliharaan ini semacam mengacu pada makhluk alam lain yang melanggengkan kekayaan tersebut, terutama jika mereka tinggal di rumah besar. Namun, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Tak pernah dikenal oleh tetangga, punya kehidupan tertutup dan penuh misteri. Itu ciri-ciri orang yang biasanya punya peliharaan. Namun, hal ini tak bisa dijadikan patokan, karena memang ada orang kaya yang benar-benar karena kerja keras dan tidak memiliki hal-hal tersebut. Namun kami, orang Jawa Timur memang sudah tidak asing dengan istilah-istilah tersebut, seperti halnya di kisah Sewudino ini. Oke, itu tadi ringkasan kisah Sewudino yang segera diangkat menjadi sebuah film layaknya KKN Desa Penari. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share channel ini, agar kalian tidak ketinggalan teror-teror selanjutnya.